Hampir semua mata tertuju pada Chevrolet Spin yang melaju tanpa ban kiri depan. Brak! Minibus itu lalu menabrak Toyota Corolla di akses keluar area rehat. Dalam hitungan detik, sejumlah pria bersenjata mengepung mobil yang belakangan diketahui sebagai kendaraan pengawal Rizik Syihab tersebut. 2 orang di Chevrolet Spin diperkirakan telah tewas dan 4 orang lainnya ditangkap. Itu merupakan jam terakhir hidup mereka, sekitar pukul 03.00. 6 jenazah anggota FPI tersebut tiba di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta. Seorang saksi di rest area kilometer 50 menceritakan penangkapan tersebut kepada Tempo. Dia melihat orang ditelungkupkan di aspal, salah satunya kemudian mendapat tendangan di kepala. Sebelum ditendang, kedengaran suara "Ampun Pak," kata dia kepada tim liputan Tempo di sebuah kota di luar Jakarta hari Rabu dini hari lalu. Tidak mudah baginya untuk menceritakan kesaksian itu, sebab identitas setiap pedagang area rehat tersebut dicatat polisi. Sementara pengelola meminta mereka tutup mulut. Dengan bantuan seorang perantara, Tempo membutuhkan lebih dari sepekan untuk meyakininya agar bersedia diwawancarai dengan rekaman suara dan video. Beberapa keterangan yang memperkuat kesaksian tidak kami tuliskan karena dapat mengarah pada pengungkapan identitas saksi. Sejumlah pertanyaan kami ajukan berulang-ulang pada waktu terpisah dan jawabannya konsisten. Menurut saksi, polisi berseragam serba hitam memeriksa telepon seluler banyak orang di rest area kilometer 50 malam itu untuk memastikan tidak ada foto dan rekaman video. Dia mengatakan sekelompok aparat termasuk yang berbaju sipil berada di lokasi itu sekitar 7 jam sebelum penangkapan. Berikut ini petikan wawancaranya. Apa yang membuat Anda melihat ke arah mobil korban? Pas mobil lewat, kaget karena ada suara kretek-kretek, suara pelek kena aspal, terus nabrak mobil di depannya, jeger. Dikira ada tabrakan, langsung semua berkumpul di situ. Ya, saksi mendeskripsikan posisi dan dekatnya jarak dia dari mobil tersebut. Apakah yang pertama Anda lihat? Pas saya lihat sudah pada tiarap. Berapa orang? Yang saya lihat 3. Mereka masih hidup? Yakin masih hidup. Apa yang membuat Anda yakin? Karena bergerak. Gerakannya bagaimana? Menolehkan kepala ke kanan kiri, meleng-meleng karena waktu itu gerimis. Posisi tangan korban, tangan ditindih badan, dua-duanya. Selain 3 orang itu, Anda melihat apa? Saya melihat pas mengeluarkan 1 orang lagi. Kayaknya udah meninggal itu. Orang itu penumpang minibus, orang yang dari dalam mobil, di pintu belakang kiri. Kenapa menyebut dia meninggal? Dia nggak bergerak. Bagaimana cara petugas mengeluarkan? Ditarik. Bagian belakang atau depan badan? Belakang. Seluruh badan dikeluarkan? Saya melihat yang dikeluarkan setengah badan, lalu dilepas, kepalanya jatuh ke aspal. Hanya melihat 1 korban meninggal. Kawan saya melihat ada lagi di pinggir kursi sopir, tapi nggak dikeluarin. Apa hal lain yang petugas lakukan di mobil itu? Saya melihat mereka mengeluarkan senjata, celurit, sama samurai. Jam berapa peristiwa terjadi? 12:30 lewat jam 12. Dengar suara tembakan? Tidak, tapi kawan saya dengar. Dia bilang 2 kali. Habis mobil berhenti. Kawan saya melihat pas masuk, mobil itu sudah hancur bagian depan, kiri, kanan sudah rusak. Di depannya ada mobil, jadi nabrak dan berhenti. Kawan saya lalu melihat mobil itu dibuntuti. Penguntitnya berhenti jauh di belakang, arah dari pintu masuk di sebelah kiri jalan.
Teman Anda juga melihat 3 orang ditelungkupkan? Kawan saya melihat 4 karena sudut pandang beda dan gelap. Berapa lama mereka diminta tiarap? Kira-kira lebih dari 30 menit. Lamalah, sampai bete juga nunggunya. 3 atau 4 orang itu tidak berubah posisi selama 30 menit. Saat mereka tiarap, saya lihat ada yang kepalanya ditendang 1 orang. Sebelum ditendang, kedengaran suara "Ampun Pak." Anda melihat saat korban dipindahkan ke mobil? Pas dimasukin mobil saya nggak lihat, tapi saya lihat 2 orang jalan jongkok sambil menempatkan kedua tangan di belakang kepala. Jaraknya lumayan dari tempat kejadian. Berapa orang? Saya lihat 2. Kawan saya melihat 3. Seorang lagi kepalanya kayak diperban gitu sebelum dimasukkan ke mobil. Mereka diborgol? Tidak. Mengapa Anda mengatakan petugas telah berada di lokasi sebelum kejadian? Mereka ada sejak Minggu 6 Desember sore menjelang maghrib. Pas wudhu mau sholat maghrib, senjatanya diselempangin di punggung. Apa seragamnya? Hitam-hitam. Anda yakin mereka bukan cuma sedang mampir? Kalau pengunjung nggak bakal lama di situ. Apa yang mereka lakukan selama 7 jam itu? Teman saya melihat mereka ngopi. Ditanya, ada kegiatan apa? Dijawab yang batu hitam, lihat saja ntar, pokoknya spesial. Mereka ikut dalam pengepungan. Yang bawa laras panjang itu menjaga biar nggak ada yang berkerumun. Orang-orang yang mau mendekat diusir. Pas mau akhir penangkapan, kayak razia gitu, gak boleh rekam video, gak boleh ada foto, handphone dilihat sampai ke galerinya. Berapa orang yang memeriksa telepon? Saya lihat 2 orang yang baju hitam itu. Semua pedagang diperiksa teleponnya? Tidak, yang dekat lokasi saja sampai rombongan pergi. Saya masih mendengar mereka memeriksa HP. Sekitar jam berapa rombongan polisi meninggalkan lokasi? Tidak tahu. Majalah Tempo edisi 14 Desember 2020 menuliskan polisi beranjak dari rest area kilometer 50 sekitar pukul 1.30. Polisi pergi secara berombongan, berurutan satu-satu. Sering menyaksikan polisi menangkap orang di rest area kilometer 50 baru pertama kali. Polisi menyebutkan 4 korban ditembak akibat melawan petugas di kilometer 51-200. Anda mendengar letusan senjata sesaat setelah polisi berangkat? Enggak ada. Teman Anda mendengar? Tidak.